Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya di rumah? Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Untuk pertemuan siang kali ini, kalian sudah masuk di bab pertama mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9. Yaitu tentang iman kepada hari akhir. Mungkin kalian kemarin kelas 8 sudah mempelajari tentang rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Nah, untuk sekarang kita belajar iman kepada hari akhir. Iman itu apa? Iman artinya percaya. Berarti kalau iman kepada hari akhir, kita masuk subbab A, pengertian iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya atau kepercayaan. Sehingga iman kepada hari akhir adalah percaya bahwasannya alam semesta ini akan mengalami kerusakan dan akan berakhir, atau sering kita sebut dengan hari kiamat. Nah, setiap muslim itu wajib mengimani adanya hari akhir, sehingga diri kita umat muslim itu meyakini dengan sepenuh hati akan terjadinya kehancuran alam semesta tanpa terkecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui waktu kapan terjadinya hari akhir itu atau hari kiamat. Sebagai manusia, kita mempunyai tugas, yaitu mencari bekal untuk kehidupan akhirat dengan sebanyak-banyaknya agar mendapat kehidupan akhirat yang lebih baik dan bahagia. Kita kemarin ataupun waktu kalian kelas 7 maupun kelas 8 sudah beberapa kali diterangkan. Kita mengalami perpindahan dari satu alam ke alam selanjutnya. Di alam akhir atau di alam akhirat itu ada nama-nama lain. Hari-hari akhir itu memiliki nama-nama yang lain. Contoh, hari akhir itu disebut dengan yaumul akhir. Kalau hari kebangkitan dari alam kubur namanya yaumul ba'as. Hari perhitungan yaumul hisab. Hari penimbangan. Jadi amal kita di dunia ditimbang, baik buruk ditimbang. Itu namanya yaumul mizan. Hari pembalasan yaumul jaza. Hari kiamat yaumul qiyamah. Hari penyesalan yaumul hasrah. Hari yang pasti terjadi, yang baik pasti ke surga,
yang tidak berarti ke neraka, itu yaumul haq. Nah, kiamat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Sugro itu apa? Sugro itu kecil. Kalau kubro itu besar. Nah, kiamat sugro atau kiamat kecil itu apa, Pak? Kiamat sugro yaitu kehancuran yang terjadi pada sebagian kehidupan saja. Contoh, kematian manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua contohnya apa? Bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, terus banjir, terus longsor maupun yang lain, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Untuk kiamat sugro ini bersifat individual, perorangan atau lokal, hanya di salah satu titik daerah, serta tidak terjadi serentak. Andai kan di sini banjir, di Jakarta mungkin enggak. Di Jakarta banjir, di Jogja enggak. Di Jogja gempa, mungkin di Palembang enggak. Ya, itu yang namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kita masuk ke kiamat kubro. Kubro ya adalah kiamat yang besar. Kiamat kubro adalah kehancuran dari seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang tersisa pada kiamat kubro. Nah, kiamat kubro inilah kiamat sesungguhnya. Baik itu manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta, semua hancur. Ciri-ciri ataupun tanda-tanda adanya kiamat sugro itu apa, Pak? Kiamat kubro itu apa, Pak? Kita masuk ke tanda-tanda kiamat. Kita masuk ke kiamat sugro yang kiamat kecil. Tanda-tandanya apa? Jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Yang kedua, pengkhianat dipandang berjasa. Ketiga, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Yang keempat, menghias masjid secara berlebihan. Kelima, berzina dan kemaksiatan yang merajalela. Keenam, penyalahgunaan jabatan. Ketujuh, anak durhaka kepada orang tua. Kedelapan, menghormati seseorang karena takut kejahatannya. Dan yang terakhir, peperangan antara umat Islam dan Yahudi yang berakhir dengan kemenangan di pihak Islam. Itu tanda-tanda kiamat sugro. Sekarang kita masuk tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat yang besar, hancurnya alam semesta. Nomor 1, matahari terbit dari arah barat. Yang kedua, hancurnya Ka'bah. Yang ketiga, munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Yang keempat, munculnya Imam Mahdi. Yang kelima, turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Yang keenam, keluarnya hewan melata yang aneh dari perut bumi dan bisa berbicara. Ketujuh, munculnya dukhon atau asap dari arah timur sampai barat selama 40 hari. Yang terakhir, keluarnya api dari Yaman yang akan menghalau manusia ke mahsyar atau tempat berkumpul.
Jadi jika saat ini kita sudah merasakan tanda-tandanya itu, kita siap untuk kiamat kubro. Mungkin keterangan dari Bapak cukup sekian. Kita masuk ke pertanyaan. Buatlah video rekaman diri kalian untuk menjawab pertanyaan dengan durasi maksimal 3 menit maksimal. Yang mengirimkan paling cepat akan dapat hadiah dari Bapak. Ya, video itu dikirimkan maksimal jam 12 siang. Pertanyaannya adalah, lafalkan dalil yang berhubungan dengan hari akhir. Lafalkan dalil yang berhubungan dengan hari akhir. Jawaban kalian yang tepat akan Bapak kasih hadiah, dan video itu dikirimkan ke nomor WA Bapak yang ada di bawah. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.